Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, hari ini kita kembali lagi di dalam program Anten-Anten Nunggu Buko untuk edisi hari ini 14 Ramadan 1444 Hijriah dan juga bertepatan dengan tanggal 5 April 2023. Dan semoga pemirsa di rumah tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasanya hingga waktu maghrib nanti. Dan bertemu lagi di Anten-Anten Nunggu Buko. Nanti kita akan mendengarkan juga tausiah dan kita akan bersapa dulu dengan Ustazah yang sudah hadir bersama kita hari ini. Assalamualaikum Ustazah Haja Izzah Zen Syukri. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Iya, apa kabar Ustazah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Puasanya juga lancar ya Ustazah ya? Alhamdulillah lancar. Iya, nanti kita bakal nemenin pemirsa di rumah Ustazah kurang lebih nanti selama 1 jam. Dan juga nanti pemirsa Ustazah akan menyampaikan tausiahnya sedikit. Dan bagi pemirsa di rumah juga pengen bertanya seputar tema kita hari ini adalah menjaga marwah Ramadan. Wow, memang marwah ini memang harga diri yang harus kita pegang ya Ustazah ya pada saat bulan Ramadan. Benar sekali insya Allah. Dan juga kita akan mengadakan kuis pemirsa, tapi di segmen terakhir, di segmen nanti kita akan memberikan hadiah bagi pemirsa di rumah, yaitu ada dari voucher JM Group dan juga dari Pempek Beringin. Dan kita ucapkan terima kasih untuk sponsor yang telah mensponsori acara Anten-Anten Nunggu Buko dari JM Group, Hello Beringin, Hajah Nila Project, Didi Valdian Wedding Organizer, dari PPJI, Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, dan Catering Shirley. Dan untuk itu, dan sekarang kita akan mendengarkan tausiah singkat dari Ustazah Hajah Izzah Zen Syukri. Diatori Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Pemirsa PAL TV yang berbahagia, Cik Amal sehat ya? Alhamdulillah. Kembali kita bertemu Bas Plembang pekerjaan Kembali kita bertemu di acara Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah. Banyak yang mesti kita syukuri ya dak Cik Amal. Benar. Terutama nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat pacak berpuasa, nikmat pacak sahur, nikmat pacak buka. Kalau ujabah kami Kiai Haji Muhammad Zen Syukri, kalau nak ngasah supaya kita banyak bersyukur, nemen-nemen lah datang ke rumah sakit, nyingok di situ banyak uang yang sakit, uang yang terkapar, uang yang tak pacak makan, uang yang tak pacak minum, apalagi ke rumah sakit jiwa Cik Amal. Banyak uang yang kehilangan akal, sehingga bukan cuma dengan uang lain dia lupa, bahkan dengan dirinya dewek dia lupa. Ini tata cara kita untuk mengasah rasa syukur, sehingga kita tidak selalu nyingok ke pocok, nyingok uang yang lebih, tapi nyingok pada diri kita dewek yang sudah diinjak oleh Allah banyaknya kelebihan. Termasuk kita bersyukur bertemu dengan bulan Ramadan, bulan suci. Jadi dari 12 beradik ini, yang paling dimulia ke Allah sih kok, yaitu bulan Ramadan. Istimewa. Apa dia keistimewaannya? Yang pertama, aranannya banyak. Aranan tuh julukan bahasa kitanya kan. Jadi disebut Syahrul Siyam, bulan puasa. Disebut Syahrul Qiyam, bulan yang banyak didirikannya semayang, termasuk terawih. Jadi kalau kita ribut-ribut nak berapa rakaat terawih itu tak cocok. Yang penting siapa makin banyak sujud, makin banyak dapat pahala. Siapa makin banyak semayang, makin banyak dekat sama Allah. Siapa paling banyak munajat, karena dalam semayang tu banyak munajat, banyak doa, berarti paling dekat dengan Allah. Itu yang penting. Masing-masing terserah nak berapa kan. Disebut juga Syahrul Quran,
karena di dalamnya Allah turunkan Quran. Maka bukan cuma semayang, terawihnya, bukan cuma puasa. Kalau wong zaman bingin memotivasi anak-anak untuk mempertahankan marwah Ramadan itu adalah dengan ngaji. Tiap hari itu kita tanya, kau lah juz berapa? Kalau ini lagi ke 14 juz belum. Kalau sehari sejuz 14 juz. Jadi sesibuk-sibuk apapun diusahakan diikhtiarkan baca ngaji dikit jadilah. Itu untuk menghormati marwahnya Ramadan, untuk menghormati bulan Ramadan. Disebut juga sebagai Syahrul Robih. Jadi banyak keberuntungan di situ. Ibadat-ibadat yang sunat dihitung mak kayo yang wajib. Nah, ibadat itu dilipat ganda ke semayangnya, puasanya, sedekahnya, senyum pun, bahkan tidur pun bernilai ibadah. Apalagi sambil nuntut ilmu, sambil begawe, memenuhi kebutuhan untuk keluarga itu lumayan, bukan main. Harganya di bulan Ramadan. Disebut juga syahrul doa, bulan yang dikabul ke doa. Jadi siapa-siapa yang hajatnya masih banyak, yang belum ada pasangan, kepengen banyak-banyaklah minta di bulan Ramadan, kan syahrul doa kan. Yang belum punya keturunan, nangislah. Ujabah kami, siapa yang kepengen minta sama Allah harus berani nangis, berani mencucurkan air mata, berani curhat, berani ngomong sama Allah, ya Allah, langit Engkau buat, ada bintangnya, ada planetnya, ada macam-macam maesannya, bumi dengan segala macam maesannya, madai cuma sekedar mulai ngenjuk aku gitu, pasangan, yuk kan kecil bagimu kan, ngenjuk aku keturunan, ngenjuk aku ini, ngenjuk madai tak terunjuk oleh Engkau. Jadi mumpung bulan Ramadan ini sudah jalan 14, mintalah kenceng-kenceng sama Allah, rapet-rapet, banyak ke sujud, banyak ke doa. Ini luar biasa permintaan kita itu, insya Allah dikabulkan Allah. Disebut juga syahrul khairat, bulan yang penuh dengan kebaikan. Makanya kadang-kadang cek amal uang sampai nundo untuk zakat mal itu dipecikan yang di bulan Ramadan, karena khairatnya itu, kebaikannya itu sangat banyak. Walaupun di bulan lain tetap nak sedekah, tetap sedekah, karena ini kan bulan latihan nih. Bulan latihan disebut juga syahrul mutajarrobih. Jadi latihan sabar, latihan nahan emosi, latihan sedekah, latihan saro kan. Nah, banyak-banyak latihan sehingga kaget metu dari Ramadan seolah-olah seperti mak kayu bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini yang perlu kita selalu ingatkan, karena manusia ini kan tempatnya kesalahan, tempatnya kelupaan. Makanya kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu setiap saat kan saling ingat ke. Kadang-kadang kawan-kawan tuh tahu bahkan lebih pintar, tetangga tuh tahu bahkan lebih pacak, lebih berilmu, tapi dengan saling mengingatkan kita ingat, oh iya ini salah, oh aku masih kurang. Ada seorang sahabat kita, kawan kita, kenalan kita, cik amal, itu wongnya rajin semayang, rajin sedekah, rajin puasa sunat. Pokoknya kalau kita nyingok dia tuh secara kasat mata tuh luar biasa lah amalnya. Tapi satu hari dia mimpi didatangi keluarga, ibunya, abahnya, sanak beroyot yang sudah meninggal tuh. Katanya, aku melok, jangan uji dijawab oleh ibunya, jangan melok dulu, amal kau belum cukup. Padahal yang kawan kita ini tadi sudah sangat banyak beramal menurut kita, tapi kata keluarganya, amal kau belum cukup. Jadi di situ nunjuk kegambaran kita bahwa yang kita lakukan ini nih kadang-kadang menurut kita banyak, tapi menurut Allah belum. Kadang-kadang menurut kita sudah baik, tapi menurut Allah belum gitu. Makanya di bulan Ramadan ini kita terus berlomba melakukan kebaikan, beramal, beribadah, bersedekah sebanyak-banyaknya. Karena di belakang kita mungkin, di samping kiri kanan kita, di buri rumah kita banyak yang tidak mampu, banyak yang saro, banyak yang buntu. Kita pacak makan apa be, tetangga belum tentu cik amal. Maka mumpung bulan Ramadan ini kita mengasah untuk banyak-banyak beramal, banyak-banyak melakukan kebaikan. Insyaallah mudah-mudahan
Allah makin ridho dengan kita. Insya Allah. Amin. Mana marwah itu luar biasa sekali Ustazah yang harus dipegang di bulan Ramadan. Iya. Ustazah, kita nak iklan dulu. Siap. Ada yang nak lewat dulu sih kau ini. Kita kaget balik lagi pemirsa, tetap bersama kami di Anten Nunggu Buko. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Anten Nunggu Buko. Nah, kita tidak lupa ucapkan terima kasih yang sudah mendukung acara kita ini dari JF Group, Hello Beringin, Hajanila Project, Dedi Valdian Wedding Organizer, PPJI, PMPJ Medevaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, dan Keteng Chili. Dan bagi pemirsa di rumah yang nak bertanya seputar tema kita hari ini, ataupun tema juga seputar kehidupan sehari-hari, seputar agama Islam, boleh diaturi langsung di 0711 38 0022 bersama Ustazah kita, Ustazah Haja Izzah Zen Syukri. Nah, Ustazah tadi sudah menyampaikan tausiah singkat di awal-awal segmen tentang marwah Ramadan. Nah, cak mana Ustazah menjaga marwah Ramadan itu dewek kira-kira? Ya, alhamdulillah cik amal wong tua mak ini hari lah sama baik mak kayu wong tua di zaman bingen nih. Dia sudah ngajari anak-anaknya masih kecil tuh untuk sahur, untuk nahan puasa walaupun sampai beduk zuhur kan, itu latihan kan, itu cara wong tua menjaga marwah Ramadan itu, mengenalkan sama anak-anaknya sejak dini bahwa bulan Ramadan tuh isinya antara lain puasa, beribadah pasti. Ibadah. Terus mereka ngajak anak-anaknya ke masjid, ke langgar untuk rame-rame melok tarawih. Jadi mereka tidak kuper, tidak cuman megang HP, tidak cuman di rumah baik, tapi melok ke masjid, melok ke langgar, melok sama-sama tarawih. Itu salah satu menjaga marwah Ramadan. Kemudian tadarusan melok, anaknya juga melok, mak bapaknya tadarusan. Jadi berlomba-lomba mengisi dengan kebaikan. Nah, ini yang penting. Terus kita kepengen juga yang tua-tua bangko itu, yang ada di luar-luar juga tetap menjaga gitu. Jangan sampai malah makan minum di jalan. Nah, iya, kalau tidak menghormati sesama saudara dewek tadi. Cak mana Ustazah itu, Ustazah kira-kira dalam diri dia, caknya dari dia dewek tidak menjaga marwah Ramadan ini dewek. Nah, itu cak amal. Jadi kadang kita tuh lah ngajari anak kita nahan puasa, sudah dia ngomong-ngomong perut dengan es, nah tahu pas ke pasar melo nama aja nyuwung itu minum di jalan. Oh enak, mungkin dia lain agama, tapi caknya Islam dia mah. Oh enak, mungkin dia tuh musape uji kita kan dari dosun jauh, dosunnya jadi tidak kuat. Jadi kita kepengen yang di luar sana, taruhlah mungkin dia begawe berat, mikul, tidak kuat puasa, singitan. Nak makan boleh, nak minum boleh, karena tidak kuat kan, kaget digenti di bulan yang lain kan, min ayyamin ukhar, pacak puasa di bulan yang lain. Tapi kendaknya jangan nunjuk ke di depan umum bahwa dia itu tidak puasa. Bahkan ada cerita seorang Yahudi yang ketika bulan Ramadan tuh anaknya nak makan dijabu, tidak boleh oleh abahnya. Jangan. Orang Islam lagi puasa, kok makan dijabu, singitan. Nah, sampai akhir hayatnya beliau itu mendapatkan hidayah. Masuk Islam. Itu masuk Islam, saking hebatnya karomahnya Ramadan itu, keutamaan Ramadan itu luar biasa kan. Wong yang di luar lagi menghormati bulan Ramadan, menghormati wong yang berpuasa. Kita jangan sampai kan. Itu. Pemerintah juga sudah mengasih tahu kalau memang untuk restoran ataupun juga punya usaha makan untuk menutup usaha saya, ada menutup tirai atau spanduk dengan cara menghormati lah pastinya antar umat beragama. Ini biasanya banyaklah yang lewat agama atau lintas agama yang lebih menghormati. Kadang-kadang tuh kita dewek tidak menghormati dulu kita. Nah, ini yang nak kita imbau kan. Jadi tidak apa-apa jualan di siang hari bulan puasa, jangan pula kita marahi. Tapi kita jual dengan karena banyak juga uang yang berguna. Wong yang habis beranak nak makan siang, kalau tutup galau warung sahur kan, budak kecil nak berjajan kan pedih perutnya. Kalau tutup galau zaman dingin kan tidak banyak yang jualan siang-siang. Punya penyakit bawaan yang atau punya penyakit, atau lah tua, atau tinggal di rumah sakit, itu kan perlu untuk berjajan kan, belanja. Tapi kalau
warung dulu galak tutup kan, nggak mau dilarang, nggak boleh zaman dingin kan. Iya, zaman dulu ditutup Ustazah. Ditutup, nggak boleh jualan. Nah, mulai ngubeng-ngubeng gitu saya nyari makanan siang kan. Siang hari. Tapi sekarang sudah diperbolehkan, cuma harus ditutup dengan tirai atau spanduk demi menjaga tadi ya Ustazah. Beda ngile kan. Benar. Nah, Ustazah, kalau Ramadan Dewa ini memiliki potensi dari menjaga marwah manusia, Ya, jadi dengan kita menjaga keistimewaan bulan Ramadan itu, kita juga akan diistimewakan sama Allah. Jadi mak mano cara kita menjaga apa yang sudah diberikan Allah, ini hadiah mahal, maka kita juga akan dijaga sama Allah, kehormatan kita, kemuliaan kita, ibadat kita. Malam-malam yang tadinya mungkin berisi tidur dijaga sama Allah dengan diisinya dengan ibadat. Saking kita muliakan Ramadan tadi, jadi kita juga dimuliakan Allah dengan amal-amal yang baik. Nah ini kan penting kan untuk bawaan kita meninggal kan. Dari bangun tidur pada saat sahur saya itu juga sudah bernilai ibadah sahur. Nah sahur itu sudah sunat. Sudah sunat. Jadi jangan sampai kita ninggal ke sahur, aman juga aku nak diet misalnya kan, laju hilang sunatnya. Iya. Aku udah galak makan, biasa juga udah makan. Tapi sunatnya hilang sunatnya. Sahur itu kurma be enggak apa-apa Ustazah. Kalau yang ada iya, banyak putih, jangan terliwat. Jangan tidaknya nih, jangan tidaknya. Itu kan uji wong tuh Ustazah. Kadang-kadang ada yang makan malam tuh lah, biarlah. Nah, itu cuman Ustazah kira-kira masih termasuk sahur apa tidak kalau makan dalu tuh? Beda. Oh, beda ya. Makan sahur tuh memang di jam sahur dia tuh. Malah diutamakan sahur itu ditelat ke gitu. Sudah lama-lama ke. Sudah mendekati imsak. Karena apa? Jaraknya jadi tidak lama kan? Untuk menahan dari batas azan subuh sampai dengan batas maghrib. Kalau maghrib buka tadi udah cepet-cepet ke. Harus cepet ke, jangan terbalik. Benar, jangan terbalik. Imsak di lama-lama ke. Makan dalu, uji kita tadi jam 1, sahur ini uji kita kan. Sudah, iya, baru lanjut sholat subuh. Lanjut terliwat sahur tadi Ustazah. Jadi salah Ustazah. Ya, kalau makan malam dianggap sahur salah kan. Malah itu merusak lambung kita, kelamuan lambung kita kosong. Dalam ilmu kesehatan kan tidak boleh kelamuan lambung itu kosong. Jadi sebenarnya puasa itu kata Rasulullah menyehatkan. Ngapa justru jadi sakit? Karena kita tadi tidak tertib mengatur waktu. Ketika sahur kita tidak sahur, atau menyempatkan sahur, malah salah kan? Nah itu nak nyaga marwahnya itu macam itu gitu. Matahari beda pernah telat dia terbit, ada kita makannya salah, ngatur waktu makan salah, ngatur waktu sahur salah, ngatur waktu buka salah. Benar. Itu juga sudah menjadi marwah juga Ustazah ini dalam bulan Ramadan. Dari kita bangun, sahur, sholat subuh, sholat malam, pagi-pagi kita nak sholat duha atau tadarrusan. Nah, itu juga kita menjaga marwah dalam bulan Ramadan pasti Ustazah ya. Benar. Jangan sahur tuh dihabiskan waktu untuk makan baik, memasak segala macam, laju hilang. Laju hilang kan? Sujudnya hilang, tahajudnya hilang kan? Sembahyang sunat macam sembahyang hajat, sembahyang tobat, sembahyang istikharah, laju hilang karena kesibukan untuk nyiap ke makanan ngisi perut be. Padahal kita dalam lagu Indonesia Raya be bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan badan bae diinjuk makanan. Jadi jiwanya juga. Jiwanya harus diinjuk makanan juga. Jadi jangan sampai ngurusi dunia, jadi terlewat ada ibadah-ibadah yang pacak kita gawe ke. Panjang kan kita tangi itu misalnya dari jam 2 lah bunyi gelembang-gelembung mau nangis ke sahur. Sahur iya, kelentang-lenting. Iya, ada kita kelentang-lenting masak, makan, habis cerita. Lagi. Lewat kan? Sobo udah tahunya Ustazah. Katanya sobo lewat. Merugi lah. Merugi, apalagi pas malam itu ternyata malam Lailatul Qadar. Malam yang nilainya 1000 bulan. Alangkah sayangnya kalau cuma untuk masak baik gitu. Walaupun masak tuh juga nilainya ibadat, Yo, tapi jangan galau-galau. Jangan dihabiskan waktu jam 2 itu sampai ke jam 4:30 masak terus. Masak terus kan karena rame. Karena rame kan ini nak minta rendang, ini nak minta opo, ini minta gado-gado. Iya, biasanya Ustazah rendang tuh masaknya lah dari sore. Tapi kalau nak sahur tinggal nganget ke bawah. Iya, jadi jangan habis baik pemirsa waktu pada untuk memasak. Jadi ingat-ingat juga bahwa memang ada ibadah yang harus kita jalankan, kita harus tunaikan juga ya Ustazah ya, benar. Karena ibadat malam tuh nilainya jauh lebih besar daripada ibadat siang. Luar biasa, Masya Allah.
Sayang kan kalau Kalau ibadah siang apa Ustazah kira-kira selain dari tadarus mungkin ataupun juga salat duha sebelum salat zuhur ya Ustazah ya. Apa yang mungkin pemirsa di rumah paca lakukan sambil sembari ya nunggu salat zuhur mungkin taklim. Melok taklim, melok tempat-tempat daurah. Yang begawe tetap begawe. Karena memenuhi kebutuhan keluarga itu bagian dari juga apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mencium tangan tukang. Nah, pegawai kasar, tukang dicium oleh Rasulullah karena tangan inilah yang melambangkan tanggung jawab. Nah, itu hebat kan. Jadi Rasulullah tuh menghargai wong yang begawe. Jadi jangan mentang-mentang Ramadan kita nguling terus tedok tuh tahu-tahu tangilah zuhur, tangilah asar. Tak terasa bulan puasa karena banyak sebagian orang mikir tidur adalah ibadah. Nah Ustazah benar begawe juga ibadah tapi jangan dihabiskan seharian itu dengan tidur sayang kan sayang. Nah itu jadi kalau tedok lagi dinilai ibadat, apalagi begawe, apalagi nuntut ilmu, apalagi sekolah, apalagi melok majelis taklim, apalagi ngaji. Sayang kalau waktu kita dihabiskan untuk tedok. Mak kayo simbol kue 8 jam tuh Cek. Simbol kue 8 jam. Bukan 8 jam baik namanya tuh. Itu ada filosofinya. Nah, apa dia Ustazah? Allah temagi waktu manusia tuh per 8 jam. 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadat, 8 jam untuk begawe. Tak acak dia dicampur. 8 kali 3 Ustazah. Benar. Iya, dah acak dia dicampur. Aku nih wong yang maniak begawe, nak begawe terus. Hilang lagi waktu istirahatnya. Hilang waktu ibadatnya kan. Nah, hebat nih wong bayi kan, muat kue 8 jam tuh ada filosofinya. Terus yang angkat katil gitu tuh jumlahnya 8. Yang wajibnya, keranda tuh jumlahnya kan 8 zaman dingin kan, yang wajibnya kan. Yang lain kan ini baik kan, melok-melok baik kan. 8 itu. Berarti 8 itu filosofinya banyak saja ya. Luar biasa. Tak katik kue 8 jam tuh di tempat lain. Ada Palembang nih lah. Dan maksudnya memang ibadah. Nah, jangan sampai bulan Ramadan ini terlewat ya dengan ibadah-ibadah yang seharusnya kita pacak dapat mulai dari sahur tadi sampai kalau pacak kita dari sudah sholat zuhur kita masih terus bekerja atau beribadah saja mencarilah banyak-banyaklah beribadah di bulan Ramadan sehingga kita dapat menjaga marwah Ramadan itu. Sedekah jangan lupa. Uang kita pacak buku, uang juga kita unjuk bukuan dikit jadilah walaupun segelas banyu. Langgar sebelah rumah anteri. Budak-budak kos tuh mungkin tak katik makanan anteri kan kesian. Sore-sore tadi kan kita sudah ngomong ke siang. Ini lah sore pulau ngabuburit pulau. Ini ceritanya kan berbagi makanan. Iya. Katanya memang uang yang ngasih ke makanan sedikit makanan ke uang yang berpuasa itu pahalanya sama dan tidak mengurangi dan tidak mengurangi pahala yang ngenjuk. Jadi kita ngenjuk bukuan itu kepada uang yang nak buka puasa itu sama pahalanya, tidak ngurangi. Jadi bukan berarti kita ngembek jatah untuk ini laju berkurang. Kita berkurang jatah kita, tidak malah double kan. Dapat pahala sedekah juga, dapat untuk makan kita juga. Kita ini kadang lupa kan. Banyak makanan di rumah kita lupa dulu kita banyak yang tidak makan, tidak katik bukuan, cuma ada banyu minum. Walaupun segelas banyu, usaha tiap-tiap rumah itu bersedekah. Kadang di langgar-langgar tuh ada buka bersama sebelum banyak saya biasa ngirim ke makanan dari ibu sekitar masjid atau langgar ya. Kita jangan ndak melok. Sayang, kaget abis terawih biasanya mereka tadawusan. Jadilah kita ngirim es teh, ngirim banyu putih. Jajanan tradisional atau atau makan makanan. Kan enggak semua pun 1000 ya. Iya, tapi itulah memang bernilai, berlipat ganda pasti. Berlipat ganda. Kadang enggak galak ngembek kapling ini karena nganggep setiap sedekah tuh berkurang duitnya. Ada juga saya yang berpikiran cak itu. Ada yang berpikir cak itu, sayang kaget bayar. Jadilah kemarin. Padahal harusnya tiap hari ternyata. Tapi kalau setiap hari pun juga insya Allah Allah maha memberikan rezeki. Pasti ganti kan, jelas kan di dalam Quran. Malah lebih besar lagi. Malah lebih besar. Benar. Hari biasa lagi 700 kali lipat diganti Tuhan pahalanya. Apalagi bulan Ramadan. Jadi sayang kalau bapak ibu di rumah
tidak metu ke sedekah tiap hari harus sedekah itu. Sayang apalagi di bulan Ramadan, apalagi memuliakan anak yatim. Ngenjuk anak yatim kan bukuan. Iya, Masya Allah, itu luar biasa. Kita iklan dulu Ustazah, masih banyak yang nak kita tanya ke. Jadi pemirsa yang nak lewat Siko ini tetap bersama kami di Anten Nunggu Buko. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, terima kasih. Kita masih di Anten Nunggu Buko dan masih dengan Ustazah kita, Ustazah Haja Izzah Zen Syukri. Dan pemirsa di rumah, kakek jangan lupa meloi kuis rezeki kuis Ramadan dari JM Group dan Pepek Beringin, tapi kakek di segmen terakhir. Kita masih nak bertanya ini Ustazah tentang marwah Ramadan. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih marwah Ramadan. Kalau marwah dalam Islam dewek Ustazah, cak mana itu Ustazah kira-kira? Iya, Masya Allah ya, menjaga marwah Islam. Sebenarnya menjaga marwah Islam itu dengan menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah. Jadi berkaitan Ustazah antara Ramadan tadi dan ke Islam. Iya, dan menjauhi larangan Allah. Itu baik sudah luar biasa beratnya. Tapi kan kita mulai dari yang kecil-kecil dulu kan, mulai dari diri kita dewek dulu. Kalau sudah jelas-jelas Islam agama kita, maka yang membedakan dengan yang bukan adalah sholatnya. Nah itu yang nak dijaga dulu. Semayangnya pas kelar 5 waktu. Baru kaget ketika masuk bulan Ramadan nyago puasanya. Baru kaget minta rezeki sama Allah supaya banyak pacak melok sedekah, pacak melok zakat. Karena zakat itu termasuk anjuran Allah untuk jadi wong kayo kan. Allah tuh kepengen wong Islam itu tidak buntu, tidak sawo tapi kayo dengan adanya perintah zakat. Karena perintah zakat itu secara implisit Allah tuh nyuruh wong tuh berusaha, jadi wirausaha gitu. Nah, sehingga dia pacak menolong saudaranya yang lain. Kalau kita masing-masing kepengen salah mengartikan bahwa Nabi itu sebenarnya miskin, Nabi itu sawo tidak, Nabi itu hidupnya sederhana. Kita ini galak terbalik, kita buntu tapi bergaya ini luar biasa kan gayanya. Asa ujung Plembang tuh namanya sengke ngaku baba, kita tak kate tapi ngaku-ngaku ado. Gasip sih kalau Ustazah. Nah, menang gaya kalah nasib. Nah, kalau Nabi kan ngajari terbalik kan. Justru Nabi itu berado tapi hidupnya apa adanya, sederhana. Nah, ini kan menjaga marwah-marwah Islam. Jadi tidak menghambur-hamburkan. Ada salah seorang di zaman tabi'in itu beliau tuh seorang pengusaha yang kaya. Tapi hidupnya sederhana, bahkan muat ke rumah untuk wong-wong yang tunawisma, yang tak punya rumah dibuat ke, anaknya dewek tidak dibuat ke rumah. Sampai anak nanya, "Bah, abah muat ke wong rumah, ngenjuk wong makan, kami dewek tidak." Nah, kamu kan laku ilmu katanya. Dengan ilmu kamu itulah kamu berusaha, kamu muat rumah dewek, muat nyari kendaraan dewek. Itulah cara Islam mengajarkan kepada anak-anak untuk mandiri, untuk usaha, untuk bekerja keras sehingga bisa bermanfaat untuk uang banyak. Ada ilmu tadi. Karena punya ilmu. Jadi jangan sampai uang tua berduit kayo memfasilitasi lebih untuk anaknya sehingga dia tidak mandiri. Benar, anaknya terlena sehingga ke depan dia justru tidak baca nolong uang, bahkan untuk nolong dirinya dewek tidak baca. Apalagi nak zakat tadi. Apalagi nak zakat, apalagi nak sedekah, apalagi nak metu ke duit diri dia dewek tidak punya duit. Diri dia dewek tidak begawe misalnya. Nah, untuk itulah makanya dilatih di bulan Ramadan nih, Cek. Di bulan Ramadan ini dilatih untuk menahan emosi, menahan pengeluaran. Jangan sampai kita kan hitungannya sahur dengan buka be, tapi pengeluarannya lebih dari tiap hari. Galak Cek itu memang. Nah, hawa nafsunya besar. Hawa nafsu tadi besar. Padahal waktu buka tadi sudah minum lah kenyang. Benar. Nafsu bae nyingok ado gelena, ado gado-gado, ada soto. Ada gandos tadi. Ada gandos, ada dadar jiwo. Metu galo kan makanan nyawan dengan beli galo pula. Iya beli galo. Nah, pas sudah beduk tak nafsu nyingoknya nah pedih. Laju mubazir. Padahal uang lain banyak yang tidak makan. Nah, ini kan memang perlu dilatih nafsu kita ini. Kalau tidak ada dikekang, tidak dikebet, maka nafsu kita ini akan memberontak. Terus dia minta diisi, minta dipenuhi, minta dibanyak minta. Segalanya yang
sifatnya keiblisan. Benar, nafsu nih yang tadi saya apapun yang sifatnya berlebihan kan juga tidak Berlebihan, baik pastinya. Kita undang juga pemirsa nih, Ustazah, pemirsa di rumah mungkin yang nak bertanya seputar tema kita hari ini, menjaga marwah Ramadan, dan juga mungkin pemirsa di rumah pengen bertanya seputar kehidupan sehari-hari ataupun juga tentang kajian agama Islam, boleh nah diaturi di 0711 380022. Dan juga tidak lupa kita ucap ke terima kasih untuk pendukung atau sponsor acara kita dari JM Group, Hello Beringin, Hajanila Project, Dedi Valdian Wedding Organizer, PPJI, PPJ Benefaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Ingat 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, dan Catering Shirley. Nah Ustazah, banyak juga sudah sponsor ini yang sudah meramaikan dia. Masya Allah, memang bulan Ramadan ini memang wajib dan kita untuk berbagi antar sesama ya Ustazah. Alhamdulillah. Nah ini Ustazah, kalau ngomong-ngomong masalah berbagi, manfaatnya itu kan memang besar ya Ustazah ya di bulan Ramadan. Benar. Jadi selain manfaatnya apa lagi Ustazah untuk berbagi? Ya, jadi di zaman dulu Cik Amal ada seorang yang maaf dulunya ngeranak ke duit rentenir. Namanya Syekh Habib Al-Ajam. Sebelum dia tahu tentang agama nih gawinya itu, tahu tiba-tiba dapat hidayah. Jadi Allah itu nunjuk hidayah memang sekendak dia. Kita dah acak ngecap wong nih selamanya jadi preman kau, sekali preman tetap preman dah acak. Jadi ketika dia sudah jadi wong alim, doanya makbul, ada wong datang ngomong, anak aku hilang, kemana lah, ngapa dak balik? Doa ke kan, doa kau makbul. Katanya, Bu, aku doa ke, tapi ibu juga harus sedekah. Ini kehebatan sedekah tuh, Cek. Padahal bukan bulan Ramadan. Ini kehebatan sedekah. Tapi ibu harus sedekah. Jadi bukan cuma doa dia baik, tapi sedekah juga. Sedekah. Jadi duit yang dimetu itu juga bertasbih. Duit yang dimetu itu juga mendoakan sesuai kehendak hajat kita kan. Nah, ketika anaknya bertemu, jengoklah di rumah, anak ibu lah balik. Ketika anaknya bertemu, ditanyanya, mana kau pacak bertemu? Aku dengar kau berdoa. Sama duit yang disedekah ke mak aku tadi melok panggil aku. Subhanallah kan. Nah, wong ni galak berpikir, dikit be kalau sedekah sayang duit aku. Benar. Kaki nak untuk hari raya tak cukup duit aku. Kaki anak aku nak beli ini, si ini nak beli kue gelok, si anu nak beli kue basah. Akhirnya habis bayar di bebelian makanan yang sebenarnya itu sudah terlalu banyak di rumah. Sementara di sekitar kita banyak anak yatim, banyak fakir miskin, banyak orang yang tak mampu, banyak orang yang mesti ditolong. Ada yang lah kematian bapak masih bayi anaknya. Itu yang tempat-tempat kita jingoi di pinggir-pinggir Sungai Musi itu banyak nih orang miskin yang tidak mampu nih untuk nolong dirinya dewek. Nah sementara yang berduit tadi kenanya terketuk lah hatinya untuk mengelurkan tangan, bukan cuman menganggap Ramadan ini banyak dapat pahala dilipat gandakan, tapi sisi kemanusiaan kita bahwa kalau kita sudah cukup, jangan sampai ada di sekitar kita yang perutnya lapar. Kalau kita sudah berbaju, pacak milih baju, jangan sampai ada yang telanjang. Kita untali juga pakaian, kita untali sewet. Mungkin ada yang ibu-ibu tuh telkungnya lah tak laletan, nah ada diganti-ganti berpuluh tahun, sejadahnya lah koyak mengoyak, sedih gitu nyoknya. Tuh mah gitu banyak sejadah. Telkung juga. Telkung banyak, belum kan 3 mele. Nak model apa, nak yang ada kan lah. Nah Santi lah. Sekarang nah itu. Benar. Kita untal kan njuk telkung, njuk sejadah, ada yang kopiahnya nah lah sudah buruk, lah koyak-koyak, lah bolong. Itu termasuk salah satu juga berbagi saya. Itu. Jadi bulan Ramadan dia tak malu kan. Melok terawih itu kopiahnya bagus, sewetnya bagus. Apalagi lebaran Sasa. Apa? Sama THR amplopnya bisa lagi. Jangan hayu deh. Iya, itu memang banyak bentuk saya, banyak bentuk memang. Banyak, tidak harus duit, tidak harus makanan. Kita lagi semayang bete jingok kan. Ya Allah, sejadahnya buruk nih. Tinggalkah sejadah kita. Ya Allah, telkungnya buruk nih. Bukalah telkung kita tunjuk ke dia, kita lalu pakai jilbab kan. Ya Allah, jahat ini kopiahnya nak, kopiah kau nak tunjuk nak mama beli ke lagi. Itu luar biasa. Tuhan sangat menghargai yang macam itu Subhanallah kan. Tapi kita ini galak salah juga Ustazah, misal ngasih gelandangan yang di pinggir jalan. Nah, itu cak mana Ustazah kira-kira? Itu kan memang bukan tepat sasaran lah kalau pas gitu. Ini kan galak waktu berulang misal memang jadi ajang dia untuk mencari nafkah pada saat di pinggir jalan atau di dekat-dekat lampu merah. Cak mana Ustazah kira-kira kalau nak berbagi dengan wong yang cak itu? Iya, sebenarnya yang
ngecat badan segala macam, silver itu janganlah ngerusak badan, berubah jadi emas dengan kesian iya kesian kulitnya rusak udah kecil. Jadi sebaiknya memang pemerintah turun tangan ngurusi yang ini, bahwa kita jangan bangga rakyat kita sudah aman, sudah masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang sarona. Ini kan kalau digemeti, didedek, kita diajak nih bergandengan tangan, ayo ini Ibu Isa, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, ayo kita ngisi materi di rumah singgah ini, di sini, sehingga bisa mengedukasi anak-anak. Jangan minta tangan di bawah tuh Nabi tidak demen. Ayo kita belajar A, belajar B, belajar C. Jadi kita galak itu C Amal diajak untuk memberikan keterampilan. Kan kita ini banyak kan badan-badan, lembaga-lembaga, dinas-dinas yang isinya tuh vokasi kan, mendidik untuk keterampilan. Termasuk kami yang punya pesantren ini mendidik keterampilan. Jadi anak-anak itu dikumpul ke di mana kayak kita dikontak kan, kita tunjuk keterampilan supaya mereka pacak jualan, mereka kaget dimodali muka kios, mereka kaget produktif, jangan minta. Nah ini kan penting. Bukan berarti tidak boleh nunjuk sedekah, tapi akan lebih baik kita memberikan ilmu untuk karena mereka itu selamanya Ustazah. Iya, termasuk di makam-makam Cik Amal, di makam-makam wali, di makam-makam ulama itu ada beberapa yang memanfaatkan untuk meminta. Nah, kalau kita buat ke kios pecah di Wali Songo, buat ke tempat jualan, kau jualan minyak wangi, kau jualan tasbih, kau jualan souvenir ini, kau jualan kemplang, kau jualan pempek. Mereka tidak bakalan nak minta dengan kita. Jadi dan kita nganjur ke kawan-kawan kita nih, butuh tak butuh beli. Ini kadang banyak kemplang di rumah, beli bekenjuk uang. Nah, jadi itu salah satu bentuk sedekah. Salah satu bentuk sedekah dan salah satu bentuk memotivasi uang untuk senang usaha. Wih, aku tiap hari ada yang beli. Jadi lebih baik kita berusaha daripada tangan di bawah tadi. Jadi perlu juga diedukasi bapak-bapak, ibu-ibu dulu-dulu kita. Kadang-kadang kita perlu membeli itu bukan karena kita butuh, di rumah sudah ada, tapi untuk mensupport mereka yang baru usaha, yang baru ini nyajo ke barang. Oh, apa dia nak kau jual sini beli, njuk ke uang lain. Itu harus untuk di rumah kita kan. Daripada di tukang rumah sapu, tukang sapu kadang tukang sapu, bener. Kadang tukang sapu kan keliling, panas-panas lah berapa harga sih kok sapu untungnya, paling 1.000 2.000. Ayolah do sapu di rumah, kesian kan, mbak njuk ke dengan si A, mbak njuk ke dengan si B. Itu cara kita membantu wong tuh kan, tidak harus membentuk sesuatu yang misalnya kita sudah ada di rumah, kita tidak beli lagi, jadi saya sudahlah ada salah beli, jadi berarti salah siko mungkin inilah pacak kita manfaatkan barang yang tadi mungkin kita tidak berguna, tidak perlu, jadi mungkin pacak membantu dia sedikit ya Ustazah. Itu kadang-kadang muat uang berubah artinya jadi jahat, jadi seneng merampok seneng ini malak karena dia jualan tidak pernah laku, dia jualan tidak pernah kita toleh. Biarlah dia lewat, biarlah dia usaha. Kita dulu kan juga dari dia, dari payah-payah. Lanjut kita nak balas dendam Ustazah ya. Itu. Iya. Ustazah ada nak lewat lagi, Ustazah cek ini. Siap. Jadi pemirsa kita akan balik lagi sudah yang siko ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anten Nunggu Buko. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Anten Nunggu Buko, dan kita sekarang sudah di segmen terakhir. Cak Amal ngomongi tadi Ustazah, nah ada kuis kita di akhir segmen ini, dan pastinya pemirsa ini kuis pertama persembahan dari JM Group, dan saatnya kuis Ramadan JM Group dan Pempek Beringin. Kuis ini dipersembahkan oleh Nah, jangan lupa lagi ada passwordnya, ini JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Nah, setiap hari ini ada satu pemenang mendapatkan voucher belanja dari JM Group, dan ini kayak kita akan ada pertanyaan sambil nunggu penelpon ya Ustazah ya. Silakan baik pemirsa di rumah diaturi yang dapat voucher belanja dari JM Group, lumayan untuk
baju lebaran kakek Ustazah. Iya, belanja kan. Baju hari raya. Iya, belanja hari raya. Iya. Di 0711 380022. Nah, sambil kita nunggu ke penelpon Ustazah, mungkin kita nak bertanya lagi nih Ustazah. Siap, siap. Nah, Ustazah, ngapa lah kita nih harus nih menjaga lisan di dalam bulan suci Ramadan ini? Jadi keistimewaan bulan Ramadan itu bukan cuma melarang yang haram, tapi juga melarang yang boleh. Makan dan minum di hari biasa kan boleh, tapi di bulan Ramadan nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kita angkat dulu, ada penelpon ini. Siap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya apa? Waalaikumsalam. Halo, passwordnya? GSP yang terbaik keluarga Anda. Iya, dengan siapa di mana? Dari Apri. Apri? Apri di Di KM7. KM7. Oke, kita kasih pertanyaan. Apri, ini apa tema anten-anten nunggu buku kita hari ini? Puasa dan berteman. Nah, yakin? Tidak nak ke A? Ya. Yang ke A itu agak berhadiah itu. Iya. Jadi A apa B? Halo? B. Nah, lokat tak jadi. Lokat aja deh. Tadi lah Cik Amal ini informasi ke kalau nak berubah jawaban lah. Agak tak jadi. Sayang. Iya. Jadi jawabannya tadi menjaga marwah Ramadan atau puasa dan sehat tersirat. Nah, tadi masih boleh buat. Memang putus. Nah, ya sudah, kita tunggu lagi pemirsa. Penelpon di 0711 380022 yang akan mendapatkan voucher belanja dari JM Group. Memang belum rezeki tadi Ustazah, nak cak mana Ustazah ya? Ya. Kita Walaupun lah diunjuk kata kunci, tadi sorong-sorong, ada sorong-sorong, caknya meleng ini mana? Masih memang belum rezeki. kuat pendirian. Benar. Kita Tidak mudah tergoda. ke pertanyaan Cik Amal tadi. Iya. Nah, memang kalau bulan puasa ini yang haram dilarang, apalagi tadi Ustazah yang halal be dilarang, apalagi yang haram. Makan be, sama Termasuk- minum juga tidak boleh. Termasuk urusan nyago lisan. Kadang-kadang kita nih galak telaju, Cek. Apalagi reuni ay gemuk nian sekarang. Laju kita Barulah bertemu. Lah 20 tahun ndak nyongol kan. Langsung ini nak. Laju kita alergi nak. Iya. Silaturahim tuh karena banyak yang mulutnya ndak sekolah. Iya. Nah, kok di bulan Ramadan nih kita nyekolah ke mulut kita lah untuk nyago kan. Bahkan sahabat-sahabat pernah ngomong, ya Rasul itu ada di bulan Ramadan ada ibu-ibu gayung ngerumpi. Nah, kita angkat lagi penelpon. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Nah, apa passwordnya Pak? Nah, ya, jadilah nyicip-nyicip dikit Abang Ustazah ya, dimaafkan. Nah, ini Cik Amal nak ngasih pertanyaan, apa tema anten-anten nunggu buku kita hari ini? A. Menjaga marwah Ramadan. B. Puasa dan sehat tersirat. Puasa dan sehat. Apa Pak jawabannya? A. Nah, akor berarti ini saja ya. Selamat untuk Bapak mendapatkan voucher belanja dari JM Group. Dan jangan lupa untuk pemenang hadiah pacak diambil hari Senin sampai dengan Sabtu pada saat jam kerja jam 10 sampai jam 4 di PAL TV, bawa KTP asli sama fotokopi identitas. Nah, kami ucapkan selamat Ustazah ya. Iya, ada juga sekok lagi hadiah yang bakal kita kasih ke untuk pemirsa di rumah, yaitu kuis persembahan dari Pempek Beringin dengan password Yuk Makan Pempek. Nah, lumayan Ustazah. Iya, ada voucher makan pempek juga. Kita tunggu ke pemirsa di rumah di 0711 380022. Balik lagi Ustazah, kita pertanyaan tadi kalau ibu-ibu yang ngerumpi tadi. Di zaman Rasulullah itu ada yang ngerumpi kan, dia omongi sahabat, dia diam ibe sama Nabi. Akhirnya Nabi ngomong, ayo panggil sini. Diunjuk Nabi mangko, beludahlah kamu. Ternyata keluarlah darah dan nanah. Nah, jadi puasa kamu itu sio-sio karena kamu ngomongi saudara kamu dewe. Jadi rugi, cuma dapat lapar dengan dahaga baik, Cek.
Iya. Itu yang kata Rasul, banyak wong puasa cuma dapat nahan lapar dengan nahan haus be. Bener. Tapi dah acak nahan lisannya kan. Pahalanya tidak dapat. Pahalanya iya, jadi gompel kan. Iya. Kita angkat dulu penelponnya Ustazah. Halo, Siap. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, semangat nih ya. Nih Semangat dengar ya. siapa di mana? Dari Wiranata, Di? di Wiranata, Iya, Wiranata di di Banyatin. Banyuasin. Masya Allah, Oh, jauh kita jauh. tamu kita hari ini Ustazah. Masya Allah. Apa passwordnya Bapak Wiranata? Laju ini makan pepek caknya ya, balik dari sini ya. Nah, kita nak ngasih ke pertanyaan ini, sebut ke Ramadan tahun berapa di tahun ini? A. 1443 Hijriah atau B. 1444 Hijriah? Yang B 1444. Nah, ada urung lagi makan pempek nih kita hari ini. Selamat. Ya, selamat kepada pemenang dan hadiah pacak diambil di PAL TV dari jam 10 sampai jam 4 di hari kerja. Jangan lupa bawa KTP sama bawa fotokopi identitasnya. Dan pastinya pemirsa, kuis ini disponsori oleh Kuis ini dipersembahkan oleh Nah, sudah pemirsa, kita sudah hampir di penghujung acara, tapi kita masih nak dengar ke tausiah singkat kesimpulan dari tausiah dengan tema kita hari ini dengan Ustazah Iza Zain Syukri. Silakan, Mbak. Baik, Cik Amal, alhamdulillah pemirsa PAL TV yang berbahagia, kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah selalu tuangi hati kita dengan nur cahaya Rasulullah, dengan hidayah yang pacak nuntun kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini. Ya Allah, di bulan yang mulia ini tuntunlah aku untuk selalu melakukan perbuatan yang mulia, perbuatan yang Engkau ridhoi. Jangan sampai bulan yang mulia ini tidak diisi dengan gawe-gawe yang istimewa. Sayang, karena belum tentu kita bakal bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kalau kita sadar bahwa umur kita terbatas, maka kita akan melakukan ibadat yang tiada batas. Itu saja pemirsa, selamat berbuka puasa ya. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita, ibadat kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah yang sudah menyempatkan hadir bersama kita di sini di Antena Nunggu Buko. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada sponsor kita dari JM Group, Hello Beringin, Hajah Nila Project, Dedi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, dan Catering Shirley. Dan bagi pemirsa di rumah, jangan lupa terus saksikan Antena Nunggu Buko setiap harinya selama bulan Ramadan dari jam 4:30 sampai merapat pukul 5:30 cuma di PAL TV memang punya kita. Aku Cik Amal pamit undur diri, selamat berbuka puasa dan pastinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا